Shalom, jumpa lagi dengan Channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan mengenal Garda Swiss Vatikan, pasukan elit kepausan yang siap korbankan nyawa demi paus. Siapakah mereka? Mengapa mereka ada? Mengapa negara sekecil itu membutuhkan pasukan pengaman? Sebelum kita bahas dengan detail, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, sering disebut sebagai tentara terkecil di dunia, Garda Swiss bertugas sebagai pengawal pribadi paus, termasuk dalam perjalanan kerasulannya, dan sebagai penjaga kota Vatikan dan villa kepausan Castel Gandolfo. Mereka juga melindungi Dewan Kardinal Suci ketika tidak ada paus, selama masa sede Vacan, kursi kosong, seperti masa antara kematian paus dan pemilihan penggantinya. Korps tentara Swiss ini bertanggung jawab atas keselamatan paus. Tentara bayaran Swiss sudah lama dikenal sebagai prajurit terbaik di dunia. Sarjana Romawi kuno Tacitus menyatakan, bangsa Helvetia adalah bangsa pejuang, terkenal karena keberanian prajurit mereka. Pada tahun 1505, Uskup Swiss, kemudian menjadi Kardinal, Matthaus Skinner, yang bertindak atas nama Paus Julius II, mengusulkan pembentukan kontingen Swiss permanen yang akan beroperasi di bawah kendali langsung Paus. Pada tanggal 22 Januari 1506, kontingen pertama yang terdiri dari 150 pengawal Swiss, yang dipimpin oleh Kapten Caspar von Silenen, tiba di Vatikan. Mereka segera mendapatkan reputasi atas pengorbanan diri dan keberanian, seperti yang ditunjukkan selama penjarahan Roma pada tahun 1527, ketika semua, kecuali 42 dari 189 pengawal tewas saat membela Paus Clement VII. Garda Swiss bersiap untuk pengorbanan diri yang serupa selama Perang Dunia II, ketika pengawal yang jumlahnya jauh lebih sedikit mengambil posisi bertahan saat pasukan Jerman menyerbu Roma. Namun, Adolf Hitler memilih untuk tidak menyerang Vatikan. Pada tahun 1979 jumlah mereka ditetapkan pada 100, seorang komandan, 3 perwira tinggi lainnya, seorang pendeta, 23 perwira yang lebih rendah, 2 penabuh genderang, dan 70 prajurit bersenjata tombak. Pada tahun 1981 Garda Swiss membantu melindungi Yohanes Paulus II selama percobaan pembunuhan di lapangan Santo Petrus. Garda Swiss juga disebut sebagai polisi kota Vatikan. Mereka dipekerjakan oleh Gereja Katolik Roma di bawah kepemimpinan Paus, yang kepadanya mereka bersumpah setia dalam sebuah upacara di Belvedere Church, halaman luas Istana Vatikan, Britannica melaporkan. Para penjaga itu mungkin terlihat kuno, tetapi para pria di balik seragam bergaya Renaissance, yang dirancang oleh Kolonel Jules Repon pada tahun 1914, bukan Michelangelo. Seperti yang diakini banyak orang, telah menjalani proses seleksi yang kompetitif dan pelatihan keras untuk bisa sampai sejauh ini. Rekrutan haruslah laki-laki, warga negara Swiss, berusia antara 19 sampai 30 tahun, tinggi badan lebih dari 5 kaki 8 inci atau 174 cm, belum menikah, dan penganut Katolik yang taat dengan karakter yang tidak bercacat. Mereka harus menjalani dinas militer Swiss dan berkomitmen untuk melayani Paus setidaknya selama 2 tahun. Setelah 5 tahun bertugas, mereka dapat menikah. Senjata tradisional yang mereka gunakan adalah tombak, tetapi pasukan juga telah dilatih untuk menggunakan senjata modern kecil. Pada tahun 2018, Paus Fransiskus meningkatkan jumlah tentara dari 110 menjadi 135. Seperti semua angkatan bersenjata, Garda Swiss harus siap menghadapi semua situasi. Selain pelatihan militer, para rekrutan juga menjalani tes psikologis ketat untuk memastikan mereka memiliki kapasitas mental untuk beradaptasi dengan kehidupan sebagai Garda Swiss. Banyak yang gagal pada tahap itu, atau mungkin mereka diterima bekerja dan hanya bertahan beberapa bulan ketika mereka menyadari bahwa karir itu tidak cocok untuk mereka. Meskipun peran Garda Swiss saat ini sebagian bersifat seremonial dan sebagian berfungsi sebagai layanan keamanan bagi Paus, dalam sejarah mereka telah terlibat dalam pertempuran sengit. Upacara pelantikan diadakan tiap tahun pada tanggal 6 Mei, yang memperingati hari jadi momen tergelap bagi angkatan bersenjata pada tahun 1527, ketika semua kecuali 42 dari 189 pengawal tewas saat membela Paus Clement VII selama penjarahan Roma oleh pasukan pemberontak Kaisar Romawi Suci Charles V. Pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit juga bersiap mati demi Paus ketika pasukan Adolf Hitler memasuki Roma selama Perang Dunia Kedua, meskipun pada akhirnya Jerman tidak menyerang Vatikan. Paus Fransiskus menyebut para penjaga sebagai utusan-utusannya, karena sebagian besar tugas mereka saat ini melibatkan pemberian kenyamanan kepada orang-orang yang datang ke Vatikan untuk mencari pertolongan. Mereka putus asa karena mungkin mereka kehilangan pekerjaan atau rumah dan Vatikan adalah harapan terakhir mereka. Beberapa orang ingin mengakhiri hidup mereka, dan kita harus berusaha mencegah mereka melakukannya. Situasi seperti ini bisa sangat sulit, tetapi kita harus membantu menemukan solusinya. Bahkan sekadar mendengarkan dapat membantu. Meskipun Angkatan Darat tetap khusus untuk pria, barak baru sedang direncanakan dengan kemungkinan menampung wanita.
tetapi semua dikembalikan kepada keputusan Paus. Para penjaga bekerja dalam shift 6 jam, terkadang 12 jam pada hari-hari sibuk. Mereka memperoleh sekitar 1.200 euro per bulan dan pada waktu libur mereka bebas untuk pergi ke luar Vatikan. Mereka juga tinggal di asrama bersama. Tempat tinggal Garda Swiss berada di tepi timur kota, di utara lapangan Santo Petrus dan di samping Istana Vatikan. Kapel mereka adalah milik Santo Martino dan Sebastiano, dan Campo Santo Teutonico, dekat Basilika Santo Petrus, ditetapkan sebagai pemakaman mereka. Demikian yang kami perkenalkan mengenai Garda Swiss yang siap mati untuk Paus. Ringkasnya sebagai berikut, Garda Swiss dibentuk oleh Paus Julius II pada tahun 1506. Garda Swiss merupakan salah satu unit militer tertua yang masih beroperasi. Garda Swiss mengenakan seragam warna-warni cerah, seperti biru, merah, oranye, dan kuning. Garda Swiss dilengkapi dengan pistol SIG SAU RP220 dan senapan serbu SIG SG550. Garda Swiss dihormati karena keberanian dan kesetiaannya. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan Anda. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.